Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Bahasa Indonesia, Bu Rifni Morosa SPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia dan nikmatnya kita dapat melaksanakan PJJ pada pagi hari ini dengan lancar. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan judul ceramah saya, yaitu peran pemuda. Teman-temanku sekalian, pemuda adalah agen pembangunan dan juga sebagai penyalur dan juga sebagai pusat pembangunan negara kita. Mengapa demikian? Karena pemuda memiliki banyak inovasi dan juga sebagai penyalur aspirasi rakyat. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali peran pemuda yang mampu mengubah negara kita. Saya akan membahas 3 contohnya, yaitu yang pertama adalah pengesahan Sumpah Pemuda, yang kedua peristiwa Rengas Dengklok, dan juga yang ketiga adalah kegiatan tahun 98. Teman-temanku yang saya banggakan, pertama saya akan bahas pengesahan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda disahkan melalui keputusan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Pengesahan ini Kongres Pemuda II ini didatangkan oleh para wakil-wakil pemuda dari seluruh Indonesia. Contohnya itu ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Minahasa, Jong Sumatera Nembon, dan ada lagi jong-jong yang lainnya. Apa yang dapat saya simpulkan? Yang dapat saya simpulkan adalah rela berkorbannya para pemuda untuk berkumpul, untuk merumuskan Sumpah Pemuda yang merupakan isi dari cita-cita bangsa Indonesia, yaitu bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai kaum pemuda zaman kini harus meneladani sikap para pemuda generasi dahulu yang rela berkorban dan juga menggapai cita-cita yang dituangkan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang saya bahas adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa di mana penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kaum pemuda melakukan hal itu? Karena para pemuda ingin menggapai kemerdekaan atas perjuangan negara sendiri, tidak ingin atas bantuan dari negara lain. Sedangkan kaum tua ingin mendeklarasikan kemerdekaan setelah rapat di PPKI. Sedangkan PPKI itu adalah organisasi buatan Jepang. Maka dari itu, kita sebagai kaum pemuda zaman kini harus meneladani, harus meniru sikap tersebut. Yaitu dimana kita harus menggapai tujuan kita, harus mencapai tujuan kita, harus melakukan sekeras usaha semaksimal mungkin tanpa harus meminta pertolongan orang lain. Yang terakhir adalah kegiatan tahun 98. Kegiatan tahun 98 ini adalah peristiwa di mana perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang ditandai dengan berhasilnya turun Presiden Soeharto dari kursi presiden. Mengapa kaum pemuda melaksanakan kegiatan ini? Karena waktu itu terjadi krisis moneter yang sangat merugikan rakyat, yang dimana parahnya $1 sama dengan Rp17.000. Itu menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. Masyarakat menjadi sengsara akan hal ini. Maka dari itu para pemuda tidak bisa diam. Dia menyuarakan suaranya agar berubahnya dari Orde Baru ke Orde Reformasi dan turunnya Presiden Soeharto yang terkenal otoriter zaman itu. Maka dari itu kita sebagai kaum pemuda zaman kini harus meniru sikap tersebut, yang dimana kita harus berani untuk menyuarakan suara kita. Lalu teman-temanku sekalian, saya mengutip perkataan Presiden Soekarno, yaitu beri saya 1000 orang tua maka saya akan cabut semeru dari akarnya, beri saya 10 pemuda maka saya akan guncangkan dunia. Apa yang maksud dari perkataan Soekarno itu adalah harapan agar pemuda kita yang tidak hanya dapat mengubah negara kita, tapi dapat mengguncang dunia, dapat mengubah dunia. Maka dari itu kita harus merealisasikan harapan Presiden Soekarno tersebut. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam saya menyampaikan ceramah ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.